Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Astrid Nuraziza dari jurusan Studi Agama-Agama kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan faktor lahirnya ilmu kalam. Asal-usul kemunculan ilmu kalam. Pertama, berdasarkan sumber pemikiran Islam. Ada beberapa pengaruh yang dapat ditelusuri yang sekaligus dapat dikatakan juga sebagai sumber dan asal-usul kemunculan ilmu kalam, yakni Al-Quran dan hadis. Keduanya memberikan dorongan atau motivasi sehingga memunculkan pemikiran dalam Islam. Kemudian ada pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang berasal dari umat Islam sendiri maupun pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Dan yang terakhir, sumber pemikiran Islam dengan menggunakan insting. Secara fitrawi, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Faktor-faktor penyebab lahirnya ilmu kalam. Pertama, faktor internal. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama Al-Quran dan kedua peristiwa politik. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada karena pengaruh futuhat atau penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap wilayah Romawi, Persia, dan India yang merupakan tempat lahir dan berkembangnya filsafat serta agama-agama non-Islam, antara lain seperti Majusi, Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, dan sebagainya. Di samping itu juga karena faktor-faktor penerjemah filsafat ke dalam bahasa Arab. Sejarah lahirnya persoalan-persoalan kalam dimulai dari pertikaian atau konflik yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah, yang kemudian diselesaikan dengan cara diplomasi. Itulah yang kemudian dalam sejarah kalam dikenal dengan peristiwa tahkim, atau dengan ungkapan lain bahwa konflik yang terjadi antara keduanya merupakan sebab dari terjadinya peristiwa tahkim itu sendiri. Dan sebagai akibat dari peristiwa tahkim ini, menurut Abu Dinnata, selain mendorong timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam ke dalam golongan-golongan, juga melahirkan aliran-aliran dalam teologi, yaitu diantaranya ada aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Namun, saat ini aliran-aliran tersebut tidak mempunyai wujud lagi, kecuali dalam sejarah. Adapun yang masih ada hingga sekarang adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang keduanya disebut dengan Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.